Prancis tantang Argentina di final. Sofyan Amrabat bikin Mbappe terjengkang. Ini Piala Dunia terakhir Messi. Ronaldo latihan di Madrid. Apakah ini kode mau gabung Los Blancos lagi? Kena tendangan Mbappe, fans Prancis kolaps. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Prancis sukses mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga semifinal di Al Bayt Stadium Kamis dini hari tadi. Theo Hernandez membuka skor di menit ke-5. Le Blues lantas memperbesar keunggulan melalui aksi pemain pengganti Randal Kolo Muani di menit ke-79. Skuad asuhan Didier Deschamps akan melawan Argentina yang diperkuat Messi pada final Piala Dunia 2022 Minggu 18 Desember pukul 22 waktu Indonesia Barat. Timnas Maroko tersingkir di semifinal Piala Dunia 2022. Sang pelatih Walid Regragui mengungkapkan ia bangga atas prestasi Timnas Maroko selama gelaran Piala Dunia 2022. Tim-tim kuat macam Spanyol, Belgia, serta Portugal mampu mereka taklukkan. Berbekal berbagai catatan positif, menurutnya dunia bangga dengan pencapaian timnya. Kerja keras mereka hingga keyakinan yang dihasilkan oleh para pegawai Timnas Maroko mampu menginspirasi semua orang. Randal Kolo Muani yang masuk di menit ke-79 menggantikan Ousmane Dembele hanya butuh 44 detik untuk menciptakan gol setelah masuk ke lapangan. Catatan itu menjadi yang tercepat kedua dalam fase gugur Piala Dunia. Sementara yang pertama dipegang oleh pemain Denmark, Ebesan, ke gawang Nigeria pada Piala Dunia 1998. Kala itu dia butuh 26 detik. Timnas Prancis menaklukkan Maroko 2-0 dalam babak semifinal Piala Dunia 2022 di Al Bayt Stadium. Kemenangan 2 gol tanpa balas tidak diraih Prancis dengan mudah. Menurut Antoine Griezmann, Le Blues sampai harus memutar otak untuk meredam pemain Maroko. Griezmann mengakui kehebatan pasukan Walid Regragui, terutama dari segi taktikal. Salah satu momen menarik dalam laga Prancis versus Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 adalah saat Sofyan Amrabat berhasil melakukan tackle dan menghentikan laju Kylian Mbappe yang berlari dalam kecepatan tinggi. Kejadian itu pada menit ke-51 saat Prancis melakukan serangan balik melalui aksi Mbappe. Momen tackle super Amrabat ke Mbappe langsung jadi perbincangan banyak netizen di dunia maya. Pertarungan Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi di semifinal Piala Dunia Qatar 2022 telah berakhir. Mbappe membawa timnas Prancis ke semifinal untuk bertemu Messi, sedangkan Hakimi dan timnas Maroko harus puas memperebutkan posisi ketiga. Usai laga semifinal itu, Mbappe dan Hakimi pun menunjukkan betapa kuatnya bromance di antara mereka. Kedua pemain Paris Saint-Germain itu berpelukan hingga bertukar jersey. Achraf Hakimi lahir dan besar di Spanyol. Lalu, mengapa ia tidak membela La Roya? Ayah sang bek Hasan Hakimi diminta membahas hal itu. Menurut Hasan, putranya sempat berlatih dengan tim U19 negeri Matador, namun pada akhirnya kemudian memilih membela Maroko ketika beranjak dewasa. Sebagai ayah, Hasan mengaku memberikan kebebasan kepada putranya untuk memilih negara yang ingin ia bela. Sebelumnya, Hakimi mengatakan faktor kebudayaan jadi alasan lain dirinya nyaman bermain bersama Maroko. Lionel Messi mengkonfirmasi bahwa dia akan memainkan pertandingan Piala Dunia terakhirnya dalam final Minggu 18 Desember. Tim Tango akan bersua Prancis di laga pamungkas. Kapten timnas Argentina itu mengatakan tidak lagi ikut Piala Dunia selanjutnya. Piala Dunia selanjutnya masih beberapa tahun lagi dan saya merasa tidak bisa melakukannya. Dan mengakhirinya di final, ini adalah hal yang terbaik. Cristiano Ronaldo kini sepenuhnya fokus mencari klub baru usai tak lagi berlaga di Piala Dunia 2022. Pria kelahiran Madeira ini sempat dikaitkan dengan klub asal Arab Saudi, Al Nassr. Namun, Ronaldo membantah bakal pindah ke Al Nassr. Ini untuk menjaga kebugarannya selama tanpa klub. Ronaldo dilaporkan berlatih secara individu di pusat latihan Real Madrid Valdebebas. Media Spanyol, Revelo mengungkapkan hal tersebut. Jurnalis Amerika Serikat Grant Wahl meninggal pada hari Jumat saat bertugas meliput Piala Dunia 2022 Qatar. Jenazahnya telah dipulangkan ke AS untuk kemudian dilakukan proses otopsi oleh kantor pemeriksaan medis New York City. Sang istri mengatakan bahwa suaminya meninggal karena aneurisma aorta yang pecah.
Kabar mengenaskan datang lagi dari Qatar. Kali ini ada seorang penjaga keamanan alias satpam yang dinyatakan tewas saat bekerja di Stadion Lusail Qatar. Hal tersebut disampaikan oleh Komite Tertinggi Pengiriman dan Warisan pada Rabu 14 Desember waktu setempat. Pihak penyelenggara itu mengungkapkan korban terjatuh dari tangga Stadion Lusail hingga tim medis sesegera mungkin membawanya ke rumah sakit medis Hama. Pria berusia 24 tahun tersebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 3 hari. PSV Eindhoven dikabarkan siap mendengarkan penawaran dari kubu Real Madrid untuk pemain muda mereka, Cody Gakpo. Hanya saja, PSV tidak akan melepas dengan jumlah kurang dari 75 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Madrid memang memburu Gakpo yang bersinar di Piala Dunia 2022. El Real mencari sosok penyerang muda dengan biaya transfer yang tidak mahal, serta mau belajar dari penyerang senior mereka, Karim Benzema. Tapi, Madrid perlu bersaing dengan MU untuk mendapatkan Gakpo. Legenda Brazil, Rivaldo mendukung Lionel Messi dan timnas Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia 2022. Kami tidak lagi memiliki Brazil dan Neymar di final Piala Dunia, jadi tidak ada kata-kata bahwa Anda, Messi, pantas untuk mendapatkan trofi Piala Dunia. Menurut Rivaldo, Messi pantas mendapatkan itu untuk pribadinya dan untuk sepak bola indah yang selalu ia pertunjukkan. Kapten Kroasia Luka Modric kritik keputusan wasit Daniele Orsato yang memberi Argentina penalti saat timnya kalah 0-3 pada semifinal Piala Dunia 2022. Penalti itu diprotes Modric, pertama karena Kroasia seharusnya mendapatkan sepakan pojok sebelum penalti terjadi. Kedua, karena Livakovic dianggap Modric tidak melanggar Alvarez. Meski kecewa dengan keputusan wasit Orsato, Modric tetap mengucapkan selamat kepada Argentina atas kesuksesan melangkah ke final Piala Dunia 2022. Tendangan Kylian Mbappe begitu kencang sehingga membuat pendukung timnas Prancis kolaps. Peristiwa itu terjadi dalam sesi pemanasan beberapa saat sebelum kick-off laga kontra Maroko. Fan berkostum putih itu langsung sempoyongan hingga harus dibantu oleh penonton lain. Mbappe pun bergerak cepat menghampiri tribun untuk mengecek kondisi korban tendangannya yang melesat bak petir. Dia juga meminta maaf kepada si supporter. Gelandang asal Spanyol Luis Alberto mengaku bangga dipercaya oleh manajer Maurizio Sarri memimpin Lazio sebagai kapten tim. Meski sempat mengutarakan niatnya untuk pindah ke klub lain dalam waktu dekat, Luis Alberto tampaknya mulai mengurungkan niatnya tersebut. Alberto sendiri dipercaya menjadi kapten tim Lazio yang menang 2-1 atas Galatasaray di laga persahabatan. Bournemouth resmi memiliki pemilik baru dalam diri Bill Foley, seorang pebisnis asal Amerika Serikat. Bersama konsorsium bernama Black Knight Football Club yang dipimpinnya, Foley membeli 100% saham dari pemilik The Cherries sebelumnya, Maxim Demian. Menurut Washington Post, harga yang disepakati dari peralihan kepemilikan ini mencapai 100 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Bournemouth juga mengumumkan bahwa salah satu nama yang menjadi bagian dari konsorsium pemilik baru mereka ini adalah aktor Hollywood Michael B. Jordan. Kombinasi Lionel Messi dan Julian Alvarez begitu mematikan bagi Kroasia. Fakta membuktikan kalau Alvarez ternyata penggemar Messi sejak kecil. Bahkan 10 tahun lalu dia pernah meminta berfoto bareng dengan La Pulga. Tidak disangka, kini dia bisa berpartner dengan sosok yang diidolakannya. Alvarez bukan sekedar bekerja sama, tetapi bisa bahu-membahu mengantar Argentina menuju pentas tertinggi di Piala Dunia 2022. Real Madrid ingin menjual Eden Hazard musim panas mendatang dan pemain Belgia itu bisa saja pindah ke Italia. Menurut Football Espana, Inter Milan telah muncul sebagai pelamar untuk Hazard karena mereka merasa bahwa dia akan cocok dengan gaya permainan Simone Inzaghi. Namun, Inter akan mengejar tanda tangan pemain Belgia itu dengan satu syarat. Inter mensyaratkan bahwa Hazard harus melakukan yang terbaik untuk bermain ke level tinggi selama paruh kedua musim bersama Real Madrid.
Real Madrid telah mencari jalan keluar untuk Mariano Diaz dalam beberapa waktu terakhir. Dan dengan kontraknya yang tersisa lebih dari 6 bulan, mungkin mereka dapat menemukan klub baru untuk striker yang terbuang itu. Lazio tertarik untuk membawanya ke Roma musim dingin ini, tetapi hanya dengan syarat ia meninggalkan Real Madrid tanpa bayaran. Klub lain yang sedang tertarik menggaetnya adalah Espanyol yang menjual Raul de Tomas ke Rayo Vallecano pada bulan September. Zlatko Dalic meyakini kisah generasi Kroasia saat ini belum berakhir setelah kekalahan mereka di semifinal Piala Dunia melawan Argentina. Dalic menegaskan para pemain saat ini masih akan jadi bagian di tim nasional ke Euro 2024. Pemain-pemain seperti Luka Modric, Ivan Perisic, dan Dejan Lovren mungkin telah memainkan pertandingan Piala Dunia terakhir mereka untuk Kroasia. Tetapi mereka dapat tetap membantu tim di kualifikasi Euro 2024 ketika dimulai pada Maret mendatang. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara seputar spekulasi masa depan Jadon Sancho. Ia memastikan sang winger masih masuk dalam rencana Erik ten Hag di Manchester United. Menurut laporan yang sama, Ten Hag memberikan perhatian khusus kepada Sancho. Ia baru-baru ini menyusun program latihan khusus bagi sang winger. Sejak Piala Dunia digulirkan, Ten Hag mengirim Sancho ke Belanda. Ia diminta berlatih di Belanda bersama salah satu kolega yang dipercaya Ten Hag. Tottenham Hotspur terancam ditinggalkan oleh penyerang mereka Richarlison usai membela timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Beredar laporan dari BBC, Richarlison bakal meninggalkan Tottenham Hotspur kurang lebih sekitar 1 bulan untuk menjalani proses pemulihan cedera hamstring. Cedera yang didapat terjadi saat Richarlison bermain untuk timnas Brazil melawan timnas Kroasia di babak perempat final Piala Dunia 2022. Mantan pemain Manchester United, Robin van Persie, terlihat sedang bersama Erik ten Hag di kota Manchester. Hal ini memunculkan rumor apabila mantan pemain Belanda tersebut akan bergabung dengan tim pelatih Setan Merah. Akan tetapi, ada alasan lain Van Persie menemui ten Hag. Alasan Van Persie berada di Manchester adalah untuk mengambil lisensi kepelatihan yang telah ia lakukan. Salah satu tugas yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan lisensi tersebut adalah Van Persie harus magang di salah satu klub besar di Eropa. Kebetulan, Ten Hag menawari Van Persie untuk magang di MU. Dukungan luar biasa ditunjukkan masyarakat Rosario, Argentina untuk Lionel Messi. Maklum, Messi merupakan putra daerah asli kota terbesar ketiga di Argentina tersebut. Dukungan total masyarakat Rosario ditunjukkan dalam bentuk jersey raksasa Argentina, lengkap dengan nama punggung Messi dan nomor punggung 10. Menariknya, jersey raksasa tersebut diterbangkan mengelilingi langit Rosario dengan menggunakan sebuah helikopter. Aksi ini dilakukan hanya beberapa saat sebelum kick-off laga semifinal kemarin melawan Kroasia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!